Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Salsadilah S dengan NIM 2501111512001 dari kelas Pendidikan IPA ICP. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah biologi dasar, yaitu bioteknologi. Selamat menyaksikan. Kalian pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, kalian tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi. Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan hingga makhluk hidup. Jadi penasaran bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup yang menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita lihat perkembangannya. Perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir yang berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan kecap. Namun, pada zaman-zaman dulu, mereka belum mengenal istilah bioteknologi karena zaman dulu itu gak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah dari 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Pada zaman ini, manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja. Dengan rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi di tahun 1919. Pada periode ini, hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Selanjutnya, periode ketiga, yaitu periode bioteknologi modern setelah Perang Dunia II sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Jadi, ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonukleas restriksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut perkembangannya, secara umum, bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Teknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini disebut konvensional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional, dalam prosesnya memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Proses biokimia dan proses genetiknya terjadi secara alami.
Manipulasi yang biasa dilakukan dalam bioteknologi ini hanya sebatas manipulasi pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan, tidak sampai pada tahap rekayasa genetika. Kalaupun ada, rekayasa yang berlangsung bersifat sederhana dan perubahan yang terjadi tidak tepat sasaran. Bioteknologi konvensional mencakup beberapa bidang, yaitu pertama, bidang pangan, kedua, bidang pertanian, berikutnya bidang industri, bidang pengobatan, dan bidang peternakan. Mari kita bahas aplikasi dan contohnya satu persatu. Pertama, bidang pangan. Dalam bidang pangan atau makanan, produk-produk yang dihasilkan antara lain yaitu yogurt, keju, roti, kecap, cuka, dan tempe. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktase. Efek lain dari proses fermentasi ini adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Berikutnya, keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan yang disebut dadih. Selanjutnya, enzim lipase akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan, sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Produk makanan selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh ragi atau kamir Saccharomyces cerevisiae yang merupakan sejenis jamur yang ditambahkan pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Berikutnya, kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam hingga dikemas menjadi kecap. Karenanya, proses pembuatan kecap dinamakan juga dengan fermentasi garam. Jamur Aspergillus oryzae akan merombak protein menjadi asam-asam amino dan menghasilkan komponen rasa asam dan aroma yang khas. Produk pangan selanjutnya adalah cuka. Pembuatan cuka menggunakan etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Dalam prosesnya, cuka dibuat melalui 2 tahapan fermentasi. Pertama, fermentasi alkohol, yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae secara anaerob. Kedua, fermentasi asam asetat yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob oleh Acetobacter aceti. Berikutnya, tempe. Tempe merupakan bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus.
Pada biji kedelai, jamur ini akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa inilah yang mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak hingga membentuk tempe. Nah, selain berbagai produk makanan yang sudah kita bahas tadi, produk bioteknologi konvensional di bidang pangan lainnya yaitu minuman beralkohol seperti anggur dan bir. Anggur dapat dibuat dari buah anggur yang difermentasi oleh mikroorganisme, sedangkan bir dibuat dari biji-biji sereal seperti gandum dengan proses penggilingan dan fermentasi yang dibantu oleh ragi. Perlu diingat, kita tidak boleh mengonsumsi minuman ini. Pemanfaatan bioteknologi konvensional berikutnya di bidang pertanian. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah pembartasan dan hidroponik. Pembartasan atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pembartasan merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contohnya, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Produk pertanian berikutnya adalah hidroponik. Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pasir kali, batu, kerikil, pecahan genteng, sawit kelapa, dan sebagainya. Pemanfaatan bioteknologi konvensional selanjutnya di bidang industri. Pada bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu pemanfaatan bioteknologi konvensional selanjutnya di bidang industri. Pada bidang industri, misalnya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas putida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya, antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur, serta vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Di bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekular. Perbedaan mendasar bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern adalah bioteknologi modern pengerjaannya agak rumit, menggunakan perlengkapan yang kompleks, dan melalui serangkaian kegiatan rekayasa pada level seluler dan molekuler. Sedangkan pada bioteknologi konvensional sebaliknya. Penerapan bioteknologi modern dibagi menjadi dua kelompok pembahasan, yaitu teknologi reproduksi dan rekayasa genetika. Pertama, teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah cara perbanyakan tumbuhan dan hewan menggunakan prosedur dan peralatan tertentu untuk mendapatkan keturunan secara cepat dan memiliki sifat atau karakter yang sama atau bahkan lebih baik dari induknya. Jenis-jenis teknologi reproduksi yang telah dikembangkan oleh manusia antara lain kultur jaringan, inseminasi buatan, dan
fertilisasi in vitro. Mari kita bahas mekanisme, contoh, dan dampaknya satu persatu. Teknologi reproduksi pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu, misalnya daun atau mata tunas, kemudian menumbuhkannya dalam kondisi aseptik atau bebas kuman pada medium buatan. Karena dikembangkan secara vegetatif, tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Teori yang mendasari teknik kultur jaringan adalah teori sel dari Sledin dan Swan yang menyatakan bahwa setiap sel tanaman yang hidup mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi artinya kemampuan setiap sel tumbuhan yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Pada kultur jaringan, jaringan yang digunakan untuk ditumbuhkan disebut dengan eksplan. Nah, berdasarkan eksplannya, kultur jaringan dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu kultur kloroplas. Eksplannya yang digunakan adalah kloroplas. Kultur polen, eksplannya serbuk sari. Kultur antar kepala sari. Kultur protoplas, sel jaringan hidup yang tidak berdinding sel. Kultur embrio, eksplannya adalah embrio. Dan kultur meristem, eksplannya adalah jaringan muda meristematik. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. Pertama, mengambil eksplan dan melakukan sterilisasi. Kedua, penanaman eksplan pada media kultur yang telah dibuat, kemudian disimpan dalam ruangan yang suhu dan penyinarannya terkontrol hingga terbentuk kalus. Kalus merupakan potongan jaringan tumbuhan yang terdiri dari massa sel yang belum terdiferensiasi. Selanjutnya melakukan subkultur beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi planlet. Planlet merupakan eksplan yang dapat membentuk tumbuhan utuh. Selanjutnya, planlet dikeluarkan dari wadah dan akarnya dibersihkan, lalu ditanam di dalam pot dan diletakkan di tempat yang tidak terkena hama. Apabila planlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanam atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, teman-teman, tahapan-tahapan kultur jaringan tadi biasanya dirangkum dalam beberapa istilah berikut. Pertama, inisiasi, yaitu pengambilan eksplan dari bagian tanaman. Kedua, sterilisasi, yaitu penyerapan etanol pada media, eksplan, dan peralatan lainnya. Berikutnya, multiplikasi, yaitu penanaman eksplan pada media hingga terbentuk kalus. Yang selanjutnya induksi, proses pertumbuhan akar pada kalus. Elongasi, pemanjangan tunas hingga kalus berubah menjadi planlet. Dan terakhir, aklimatisasi, proses memindahkan planlet ke media tanam yang diberi sungkup. Selanjutnya, kultur jaringan ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan perkembangan vegetatif konvensional lainnya. Manfaat kultur jaringan antara lain menghasilkan tanaman yang lebih memiliki sifat yang sama dengan induknya, menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat, melestarikan sifat tanaman induk, dan menghasilkan tanaman yang bebas virus atau mikroorganismenya, patogen lainnya. Beberapa kelebihan kultur jaringan yaitu penyiapan bibit tidak bergantung pada musim. Bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat, seragam, dan bebas dari penyakit. Selain itu, tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman, dapat diperoleh dari sifat-sifat yang dikehendaki, dan metabolisme sekunder tanaman dapat diperoleh lebih cepat tanpa menunggu tanaman dewasa terlebih dahulu. Namun meskipun memiliki kelebihan, kultur jaringan juga mempunyai kekurangan. Di antaranya hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu karena membutuhkan keahlian khusus. Bibit hasil kultur jaringan membutuhkan proses
aklimatisasi karena terbiasa dalam kondisi steril dan lembab, dan biaya dibutuhkan untuk melakukan kultur jaringan relatif besar. Teknologi reproduksi kedua adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi reproduksi melalui perkembangbiakan generatif. Teknik ini umumnya dilakukan pada hewan ternak dan hewan langka. Proses inseminasi buatan dilakukan dengan meletakkan sperma ke folikel ovarium, uterus, serviks, atau tuba fallopi betina dengan cara buatan, bukan dengan kopulasi alami. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan unggul dari jantan unggul tanpa harus melalui proses perkawinan berulang. Inseminasi buatan mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya sperma yang belum dibutuhkan dapat dibekukan, dan apabila akan digunakan, sperma tersebut dapat dicairkan. Inseminasi buatan lebih memudahkan peternak untuk mendapatkan hewan unggul tanpa harus mendatangkan hewan jantannya. Teknologi reproduksi berikutnya adalah fertilisasi in vitro atau dikenal juga dengan proses bayi tabung. Fertilisasi in vitro terjadi di dalam tabung berisi medium cair dengan melewati proses-proses berikut: pengendalian proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma. Secara umum, prosedur fertilisasi in vitro adalah sebagai berikut. Pertama, mengambil sel telur dari induk betina dan sel sperma dari induk jantan. Kedua, sel telur dan sperma dimasukkan ke dalam tabung. Reaksi yang berisi medium yang memungkinkan terjadinya pembuahan dan kondisinya disesuaikan dengan kondisi seperti di dalam tubuh. Bila proses ini berlangsung dengan baik, zigot akan terbentuk. Selanjutnya, zigot dipelihara pada tabung reaksi hingga berkembang menjadi embrio. Setelah embrio berumur 2-5 hari, embrio tersebut dimasukkan atau ditanam di dinding rahim induk betina untuk proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi janin, hingga siap untuk dilahirkan menjadi individu baru. Pembahasan kita selanjutnya adalah penerapan bioteknologi modern yang kedua, yaitu rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan suatu teknik memanipulasi gen suatu organisme untuk memperoleh produk baru. Rekayasa genetik dilakukan dengan cara menyisipkan gen pada plasmid sebagai faktor atau pembawa untuk membuat DNA rekombinan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rekayasa genetik, kita perlu tahu terlebih dahulu beberapa unsur penting dalam pelaksanaan rekayasa genetik yang terdiri dari plasmid, enzim, dan transformasi. Pertama, plasmid. Plasmid yaitu molekul DNA yang terdapat pada bakteri atau eukariota. Berbentuk kecil dan dapat bereplikasi. Plasmid berfungsi sebagai faktor atau pembawa gen yang akan disisipkan. Plasmid sel bakteri merupakan jenis plasmid yang sering digunakan pada rekayasa genetik karena sel bakteri mudah bereplikasi dan disisipi gen lain. Unsur kedua adalah enzim. Enzim digunakan untuk memotong DNA dan mengambil gen-gen tertentu sehingga disebut juga sebagai gunting biologi. Enzim yang memotong DNA ini disebut juga dengan enzim pembatas atau enzim restriksi. Setiap satu enzim restriksi hanya mampu memotong gen pada tempat-tempat tertentu. Artinya, setiap pemotongan suatu gen memerlukan enzim restriksi tertentu. Enzim lainnya digunakan untuk menyambung kembali potongan-potongan DNA yang disebut dengan enzim ligase. Adanya enzim restriksi dan ligase ini mempermudah pengerjaan rekayasa genetik. Unsur pelaksanaan rekayasa genetik terakhir adalah transformasi. Transformasi merupakan pemindahan sifat-sifat dari suatu mikroba ke mikroba lainnya melalui bagian-bagian DNA tertentu. Ketiga, unsur inilah yang akan berperan dalam prosedur pengerjaan rekayasa genetik. Beberapa prosedur umum yang dilakukan pada pelaksanaan rekayasa genetika adalah: pertama,
mengidentifikasi gen yang diinginkan dan mengisolasinya. Kedua, mengekstraksi plasmid dari sel bakteri. Berikutnya, membuka plasmid dan menyisipkan potongan gen DNA pembawa informasi yang dikehendaki. Kemudian, memasukkan plasmid berisi DNA rekombinan ke dalam sel bakteri dan membiarkan bakteri yang telah direkayasa di dalam wadah fermentasi. Pada rekayasa genetika, gen diseleksi sesuai dengan sifat yang dikehendaki, kemudian dikombinasikan dengan sumber yang berbeda. Contohnya, bakteri Bacillus thuringiensis memiliki gen yang dapat memproduksi racun bagi serangga. Melalui rekayasa genetika, gen ini diambil dan dicangkok pada DNA tanaman kapas sehingga tanaman ini memiliki kemampuan untuk memproduksi zat racun bagi serangga. Nah, cara-cara yang digunakan dalam rekayasa genetika yaitu teknik DNA rekombinan dan teknik hibridoma. Yuk kita bahas metode dan contohnya satu persatu. Pertama, DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan dilakukan dengan mengganti atau menambah DNA dari luar ke DNA asli dalam sel, sehingga teknik ini disebut juga dengan manipulasi genetika. Langkah-langkah yang digunakan dalam DNA rekombinan ini umum digunakan dalam prosedur rekayasa genetika seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terdiri dari pemisahan DNA yang diinginkan, pemotongan DNA yang menjadi fragmen cDNA, pemasangan cDNA pada plasmid, pembentukan DNA rekombinan, dan pembiakan sel bakteri DNA rekombinan. Teknik kedua adalah hibridoma. Teknik hibridoma merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan sel ini terjadi dalam suatu medan listrik berfrekuensi tinggi agar sel-sel tersebut tertarik satu sama lain dan melebur. Teknik hibridoma ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam hibridoma adalah: pertama, menyiapkan sel dari tumbuhan, kemudian menghilangkan dinding sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya. Selanjutnya, mengubah viabilitas atau aktivitas hidup sel yang diperoleh, melakukan penggabungan dalam suatu medan listrik dan menyeleksi hasil peleburan selnya, serta membiarkan hasil peleburan sel yang dikehendaki hingga tumbuh menjadi tanaman transgenik. Contoh penerapan teknik hibridoma ini misalnya hasil fusi antara sel pembentukan antibodi, sel limfosit B dengan sel mieloma, sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Setiap sel hibridoma menghasilkan antibodi yang sifatnya khas sehingga hibridoma yang dihasilkan harus diseleksi terlebih dahulu untuk selanjutnya digunakan. Itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.